Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqana bihikmatihi ma fataru wa bana wa syara'a syara'i'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunanan wa amarna bi ta'atihi la lihajatihi ballana yaghfiruz dzunuba likullin man taba ila rabbih wa dana wa yujzilul ataya liman kana muhsinan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan arju bihal fawza bidarin na'imi wal hana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi rafa'ahu fawqas samawati fadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin al-musyahidin al-kiram, para pemirsa dimanapun saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi pada kajian kita, yakni mengaji virtual Ramadan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya para pemirsa boleh melihat style saya, bisa menebak seperti siapa? Ya, seperti Syekh Ali Jaber ya. Ya, ada sebuah, ya ini saya sengaja berstylish seperti ini karena ada permintaan dari salah satu warganet untuk mencoba memberikan saran untuk melihat Syekh Ali Jaber. Makanya saya mencoba untuk berpenampilan seperti Syekh Ali Jaber ya. Namun ala kulli hal, para pemirsa dimanapun saja berada, ada hal yang harus kita ingat, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Ya, ini perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ya, bahwasanya beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya, para pemirsa dimanapun saja Anda berada, ya setiap dai mubalik tentu memiliki style yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dalam ceramahnya senang bercanda, mengajak para jemaah virtual, jemaah yang ada di situ adalah mengajak jemaah untuk berdiskusi. Ada juga dai atau mubalik yang memang dia stylenya dari awal sampai akhir serius untuk menyampaikan materi. Namun ala kulli hal, itulah style-style. Yang terpenting adalah kita mengambil kebaikan-kebaikan dari apa yang disampaikan, dan itu mudah-mudahan menjadi salah satu sebab meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa dimanapun saja Anda berada. Sesi tanya jawab. Ya, boleh. Sesi tanya jawab. Boleh. Selama waktu kita cukup, bisa kita membuka sesi tanya jawab. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita akan mengkaji tentang adabus siyam al-mustahabbah, tentang adab-adab yang disunnahkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, apa saja itu? Nah, adab yang pertama yang disunnahkan kita ketika berpuasa adalah menyantap hidangan sahur. Tentunya hal ini dilandasi oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokatan. Iya, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, tentu ketika kita menyantap hidangan sahur, di situ ada keberkahan. Keberkahan di sini banyak hal. Ada keberkahan bersama keluarga, keberkahan ya, terdapat keberkahan dalam menyantap hidangan sahur. Kemudian kemudian ada hadis juga yang lain, di samping mengenai tasaharuf fa inna fis sahur barokah,
ada juga hadis lain yang menguatkan, tentunya hadis yang berbunyi bahwasanya as-suhur kulluhu barakah. Jadi sahur, setiap sahur itu adalah terdapat keberkahan padanya. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Artinya adalah di setiap sahur itu terdapat keberkahan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sahur itu terdapat keberkahan padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita hendaknya jangan pernah sekali-sekali untuk meninggalkan sahur itu, sekalipun mungkin saja kita bersahur dengan seteguk air putih saja. Ya, kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat, yakni memberikan doa kepada mereka yang bersahur. Tentu salawat Allah di sini adalah mengampuni segala dosa-dosanya, ya. Adapun para malaikat senantiasa memintakan ampunan kepada mereka yang melakukan sahur. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, kemudian masih mengenai sahur ini, hendaknya kita itu mengakhirkan sahur kita. Ya, tujuannya adalah supaya kita itu bisa melakukan sholat subuh tepat waktu. Nah, biasa kan orang kalau sahur terkadang dia itu langsung tidur, habis makan sahur langsung tidur lagi kembali, sehingga sering sholat subuhnya itu telat. Oleh karenanya ulama kita memerintahkan kita untuk mengakhirkan sahur kita. Nah, itu yang pertama mengenai, jadi salah satu adab kita, adab yang disunahkan ketika berpuasa adalah makan sahur, dan makan sahur kemudian diakhirkan makan sahur itu, ya. Selanjutnya adalah wa min adabis siyami al-mustahabbah ta'jilul futuri idza tahaqqaqa ghurubus syams. Jadi sunnah yang disunnahkan, adab-adab yang disunnahkan ketika kita berpuasa adalah menyegerakan untuk berbuka puasa, ya. Jadi takjil ya, untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, itu ya, untuk menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunggu sampai gelap dan lain sebagainya, ya. Ketika sudah memasuki waktu azan, maka segera kita berbuka puasa. Nah, tentunya hal ini dilandasi oleh hadis yang datangnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalahu al-fitr. Jadi manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan manakala dia menyegerakan berbuka puasa. Nah, jadi para pemirsa dimanapun saja Anda berada, jadi termasuk yang disunnahkan kita di dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Dan selanjutnya wa min adabis siyami al-mustahabbah kasratul qiraati waz-zikri wad-du'ai was-salati was-shadaqah. Dan di antara adab-adab yang disunnahkan ketika kita berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian melakukan sholat-sholat, ya, selain sholat-sholat yang maktubah, yang wajib, ya, ini sholat-sholat yang sifatnya nawafil, ya, sholat-sholat sunnah. Kemudian memperbanyak yang namanya sedekah. Terdapat 3 keadaan manakala kita berdoa, doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama adalah as-shaim keadaan yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa sampai dia berbuka, itu ketika dia berdoa, maka doa-doanya itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-imam al-adil, imam yang adil. Kemudian da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Nah, jadi sehingga termasuk hal-hal yang disunahkan kita ketika berpuasa adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa, membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian melakukan sholat-sholat yang sifatnya nawafil, ya.
Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, wa min adabis siyam al-mustahabba ayyastahdira as-saimu qadra nikmatillahi alaihi bisyam. Ya, yakni menghadirkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu ketika dia selama melakukan puasa hendaknya dia menghadirkan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadanya dan lain sebagainya, sehingga muncullah sikap atau sifat empati simpati kepada orang yang mungkin nasibnya jauh lebih kurang beruntung dibandingkan kita. Nah, itu adalah ketika kita diperintahkan untuk banyak-banyak kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Nah, itulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai adab-adab yang disunnahkan kepada kita orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan adab-adab ini sehingga kesempurnaan ibadah puasa kita itu betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsin a'malana bittiba'i rasulika wa ta'addubi bi adabihi. Allahumma aikithna minal ghafalat wa najina minad darakat wa kaffir anna sayyi'at wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghafirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.